I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktu Ibu. Perkenalkan, nama saya Suni Novela dari Universitas Maritim Raja Hayadi. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya untuk mewawancarai guru bahasa Indonesia mengenai sistem literasi digital. Dan sebelumnya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Putri Ramadhani SPD, mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Saat ini mengajar di kelas 9, kurikulum 2013. Baik, di sini saya ingin bertanya, sebelumnya dalam Ibu mengajar, apakah Ibu menggunakan sistem literasi digital? Pada saat Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 9, biasanya memang menggunakan literasi digital, baik itu infocus, komputer, internet maupun gadget ya. Karena memang tergantung materinya, tidak semua materi di kelas 9 itu bisa menggunakan literasi digital. Tapi intinya tetap menggunakan sebagian besar. Menurut Ibu, mengapa ya Bu, guru pada masa ini harus memiliki kemampuan dalam mengajar menggunakan digital? Mengapa guru harus mengajar dengan menggunakan literasi digital ataupun internet? Karena udah tuntutan zaman, satu, kedua memang teknologi sedang berkembang, sehingga guru juga harus update, harus berinovasi, guru harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau hanya mengajarnya secara ceramah dari awal sampai akhir pasti membosankan. Iya, tidak menarik. Tapi menggunakan literasi digital otomatis siswa melihat visual, audio, dia mendengar, itu akan lebih membuat siswa cepat paham. Bagaimana cara Ibu menyikapi perkembangan literasi digital pada masa ini? Literasi digital kalau misalnya untuk kegiatan 4 aspek dalam bahasa Indonesia itu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kalau untuk kegiatan membaca menggunakan literasi digital itu masih kurang. Mungkin untuk membaca informasi literasi di aplikasi seperti webtoon atau seperti itu agak laju ya. Cuman untuk pembacaan buku pelajaran hanya aplikasi tertentu yang digunakan, hanya untuk searching, paling untuk cari tugas. Tapi kalau untuk selebihnya masih minim. Apakah penting literasi digital pada masa ini di sekolah Ibu? Penting, kalau dibilang penting, sangat penting dan itu mendukung pembelajaran. Jadi kalau kita tidak menggunakan literasi digital, kita sama dengan seperti dulu, tidak berkembang sesuai kemampuan siswa itu mampu menggunakan teknologi. Tapi kalau sekolah tidak mendukung, sarana dan prasarana tidak mendukung, sangat sayangkan, sehingga jalan di tempat dirinya, tidak ada perkembangan pembelajaran. Permasalahan apa saja yang sering Ibu dapati selaku guru mengenai literasi digital ini, Bu? Kalau masalah untuk pemahaman siswa ya, mungkin karena siswa zaman sekarang udah lebih hebat kali ya dari gurunya, lebih hebat dia mengupdate teknologi. Kalau dari kemampuan siswa, rata-rata siswa mampu, cuman mungkin agak gugup dengan teknologinya. Mungkin grogi menggunakan komputer, bisa seperti itu, masih grogi kalau dilihatin grogi dia. Tapi kalau kemampuan insya Allah masih bisa. Kalau kelemahannya untuk sekolah kita, fasilitas yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, karena belum tersedia baik itu infocus, komputer atau laptop yang disediakan khusus untuk satu ruang atau setiap ruangan pada saat guru mengajar sudah standby. Sehingga kelemahannya adalah membazir waktu. Guru harus membawa peralatan teknologi itu yang berat ke kelas, sehingga durasi waktu itu pasti terpotong. Jam mengajarnya pasti terpotong hanya untuk menyambung kabel, seperti itu. Masih kalau kelemahan di sekolah ini. Bagaimana cara Ibu melakukan kegiatan pembelajaran literasi digital untuk membuat siswa aktif? Membuat sebuah permainan, mengajak siswa. Intinya tergantung gurunya sih. Kalau gurunya memiliki kemampuan
IT yang bagus, artinya dia membuat literasi yang bagus, gitu, menarik. Tapi kalau nggak semua guru yang bisa menggunakan IT, termasuk literasi. Ada kalau guru-guru yang belum paham juga banyak. Cuman kalau ke ibu sendiri, kalau khusus untuk membaca, misalnya membaca cerpen, ya, daripada dibaca teksnya panjang, kita dengarkan melalui audio. Nah, didengarkan. Contohnya kalau drama ya kita tampilkan, kalau pidato seperti itu juga. Iya, ditampilkan, kita lihat visualnya, audio visualnya, sehingga anak pun menarik. Oh, paham dia, rupanya drama yang baik itu seperti ini. Pidato yang benar itu gestur badan itu seperti ini. Daripada dia melihat sosok guru, dia masih kurang kurang jelas gitu. Tapi kalau melihat berbagai contoh dari literasi digital, berpidato yang baik itu seperti ini. Oh, dia langsung paham. Apa tujuan Ibu dan manfaat literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Kalau tujuan ibu menggunakan literasi digital, otomatis untuk mencari satu kemampuan siswa. Kedua, melihat seberapa besar kompetensi diri siswa itu memahami literasi digital yang digunakan. Apakah dia mampu, apakah dia belum, atau dia sama sekali nggak mengetahui, gitu ya. Mengukur, tolak ukurnya dari situ juga digunakan. Kalau menggunakan zaman now ini menggunakan literasi digital. Kalau dulu kan tidak ada, hanya sebagian. Kalau untuk sekarang itu dia memahami, mencari penilaian dari situ, lebih menguasai materi dari situ, tolak ukurnya, terus kemampuan diri siswa. Jadi kalau literasi digital betul-betul dibutuhkan, dan guru harus update, guru harus mengembangkan kualitas dirinya juga, jangan mau ketinggalan dari teknologi. Bagaimana cara Ibu mengajar anak-anak untuk menggunakan teknologi digital secara positif? Menggunakannya yaitu dia kalau menggunakan teknologi positif mungkin nggak hanya guru ya. Kalau di rumah pasti kita juga ada orang tua yang mengawasi, membimbing. Kalau guru apalagi. Kalau siswa di sini kalau untuk gadget memang nggak diizinkan. Tapi kalau untuk membimbing siswa menggunakan teknologi secara positif atau literasi digital secara positif, biasanya menggunakan labor komputer. Kita mengawasinya dari sana. Atau kami menggunakan sebuah aplikasi yang khusus untuk siswa saja. Ya, jadi tidak boleh ada aplikasi tertentu sehingga membuat siswa beralih ke yang negatif. Makasih ya Bu untuk waktunya. Sama. Sekali lagi mohon maaf Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya Dek. Perkenalkan, nama kakak Siti Nabila dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini kakak ditugaskan oleh dosen kakak untuk mewawancarai kalian mengenai literasi digital. Dan sebelumnya boleh perkenalkan siapa saja nama? Saya Mandiri Kaulia. Nama saya Andika Syaputra. Dari kelas berapa? Saya dari kelas 9. Saya dari kelas 93 selaku juga sebagai ketua OSIS SMP Negeri Tanjung Pinang. Strategi yang digunakan dalam menerapkan literasi digital. Saya dulu aja. Menurut saya kalau dalam strategi digital, terkadang kita kalau menggunakan literasi digital dalam belajar itu juga efektif, di mana jika kita menggunakannya kita bisa lebih tahu dan mencari informasi lebih banyak. Itu aja sih ya. Seperti teman saya katakan, saya juga berpendapat yang sama karena terkadang strategi literasi digital itu dapat efektif dan tidak dapat berdampak baik dan buruk sesuai bagaimana penggunaannya. Terus menurut kalian apakah literasi digital dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Iya. Ya, tapi seperti yang dikatakan dalam sebelumnya oleh teman saya, jika digunakan dengan baik, literasi digital tersebut akan membawa kita ke sisi yang lebih positif. Namun sebaliknya jika kita menggunakannya dalam sisi yang negatif, itu malah berdampak buruk dan membuat kita ke jalan yang salah.
Selanjutnya, apa sih yang menjadi tantangan dalam literasi digital ya menurut kalian? Tantangannya pasti biasanya berada di saat pembelajaran. Karena di pembelajaran biasanya kan banyak yang mesti dalam proses belajar, banyak yang tahu, dan kemungkinan juga ada keraguan dalam menggunakannya, tidak percaya diri dalam kalau misalnya ini nggak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Karena itu juga hal yang baru, jadi agak susah untuk segera Itu saja deh yang kakak mau tanyakan. Lebih dan kurang kakak mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dek. Ya.